ratusan, Papua mulai dikenal oleh bangsa lain. Belanda adalah negara yang paling banyak berinteraksi dengan Papua. Mereka datang untuk menjajah dan mengatur Papua, dan Papua pun menjadi bagian dari negara Belanda. Oke, selanjutnya kita akan mendengar bahasa Melayu Papua oleh Salman. Kali ini kita akan mendengar bahasa Melayu Papua. Contoh bahasa Melayu Papua adalah "Saya makan nasi", artinya saya mau makan nasi. "Teh makan nasi", artinya aku mau makan nasi. "Saya mau pergi masak dulu", artinya saya mau pergi masak dulu. "Saat masak nasi", artinya saya mau pergi masak nasi. Oke, sekarang kita bahas Rumah Papua. Honai merupakan rumah tradisional masyarakat Papua Pegunungan dan Papua Tengah, khususnya suku Dani. Rumah Honai berbentuk bulat, sederhana dengan pintu kecil dan tidak dilengkapi oleh jendela. Terdapat beberapa jenis rumah Honai dalam satu kompleks disebut Silumo, yaitu rumah Honai atau Pilamo, rumah Ebai atau Eweai, Nila berbentuk panjang untuk dapur. Nama tersebut berasal dari kata ai, yang berarti rumah Honai berasal dari kata gabungan hun atau hon, yang berarti laki-laki. Senjata Papua. Tombak Papua adalah senjata tradisional di Papua Barat. Ini yang juga biasa disebut oleh masyarakat setempat. Tombak adalah senjata yang bisa digunakan untuk pertempuran dan memburu. Selain itu, budaya Papua sering menggunakan tombak sebagai ciri khas tarian. Baju adat Papua wanita adalah rok rumah yang merupakan bawahan untuk menutupi bagian tubuh bawah wanita. Biasanya untuk wanita, rok rumah digunakan secara berpasangan dengan baju kurung. Baju adat Papua pria adalah koteka, dan rok rumah koteka adalah pakaian yang menutupi kemaluan pria. Selamat pagi Buan Barataan. Amun ulun kada salah lihat. Muka-muka piani pada semangat danar hendak melihat presentasi dari kawan-kawan kita hari inilah. Ulun Fanya anak ditunjuk jadi MC Nangkada, tapi jago banget jika akan membacakan mengenai makanan khas Kalimantan. Yuk kita simak sama-sama. Ayam cincang adalah kuliner khas Kalimantan Timur yang menggunakan ayam kampung sebagai bahan utama. Kunci kelezatan ayam cincang pada bumbu rempah yang digunakan seperti santan, asam jawa, jeruk nipis, bawang merah, cabai, kemiri, jahe, lengkuas, daun salam, serai, terasi bakar, serta kecap putih. Wah, presentasi yang sangat menarik. Ulun jadi makin tahu tentang ayam cincane, penjelasan tentang sejarah, bumbu khas ayam cincane. Jangan lupa coba masak di rumah ya. Selanjutnya, Rumah adat Toraja juga dikenal sebagai rumah panggung adalah rumah suku Dayak Kabila yang dibangun di atas panggung. presentasi yang luar biasa. Ulun sangat terkesan dengan keunikan arsitektur rumah adat Bahaya. Jadi kepengen banget nih main di Kalimantan. Kalian masih penasaran kan ada apa aja budaya di Kalimantan? Yuk kita sambut hal yang akan menjelaskan tentang sejarah khas Kalimantan. Sumpit atau sumpit adalah senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Timur. Senjata ini digunakan untuk berburu maupun dalam pertempuran terbuka atau sebagai senjata daging yaitu pembunuhan tiap beda. Penggunaan sumpit yaitu senjata sendiri. Dulunya baju adat Papua hanya dikenakan oleh raja dan keturunannya. Namun seiring waktu masyarakat umum tidak bisa mengenakannya di momen-momen tertentu. Karena baju adat Papua adalah hitam terbuat dari kain bulu atau liren. Pada bagian keras dan lengan biasa ini ditambah dengan ukiran emas untuk menambah kesan mewah. Bagi kaum bangsa, Presentasi yang sangat menarik dan informatif. Ulun benar-benar terpesona dengan keindahan dan keunikan baju adat Papua. Nah, sekarang kita bahas lagu dan tarian khas Kalimantan. Untuk lagu ada ambar-ambar pisang, yang artinya menggambarkan proses pengolahan pisang menjadi makanan khas. Kita nyanyi lagu ambar-ambar pisang bareng-bareng yuk. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di burung bali-bali. Nah, kita kan udah nyanyi lagu ampar-ampar pisang itu kayak gimana. Sekarang Cantika akan menjelaskan tentang tarian khas Kalimantan. Ayo kita simak sama-sama.
menjelaskan tentang tarian dari daerah Sumatera. Tarian Pulau Sumatera. Tari Adoh merupakan tarian dari daerah Sanibakar, Sumatera Barat. Tarian Adoh memiliki nama lain yang sering disebut tari Tidur Mata. Jihan akan menyanyikan dan menjelaskan tentang lagu dari Sumatera. Silakan Jihan. Oke Kak Rian. Oke teman-teman, jadi hari ini aku ingin menyanyikan lagu dari Sumatera Barat nih. Jadi lagu dari Sumatera Barat adalah Kamu Raja Limanto. Dan aku akan menyanyikan lagunya. Kamu Raja Limanto, gunung seserbak mulia, tak ada juga kawan denganmu, sampai bersuria-suria, Bandoro nyunan elok, dan suka bergotong royong, bersusah samudra madraso, lembut menuju lampung. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Wah, merdu sekali ya suara Jihan. Sekarang ada makanan khas yang akan Amara jelaskan. Silakan Amara. Jadi salah satu contoh makanan khas dari Sumatera Barat adalah nasi padang. Nasi padang adalah menu asli dari Indonesia yang berasal dari Minang atau Padang. Hampir di seluruh tempat pasti ada penjual nasi padang. Uniknya nasi padang ini dijual seperti prasmanan mini loh. Wah, terdengar lezat sekali ya. Sekarang yang keempat ada baju adat. Alia akan menjelaskan baju adat dari Sumatera. Silakan Alia. Semua adalah baju adat Brazil dari Sumatera. Baju ini sering dipakai wanita zaman dahulu. Di Minangkabau, baju ini dulu hanya bisa dipakai oleh wanita. Keturunan penghulu atau wanita kaum bangsawan saat bersanding. Di pelaminan baju ini dibuat oleh dengan kain balapan. Wah, ternyata itu ya baju adat dari Sumatera. Yang kelima ada senjata. Fauzan akan menjelaskan tentang senjata dari Sumatera. Silakan Fauzan. Senjata keramik adalah pisau kecil dengan berbentuk melengkung. Keramik juga merupakan salah satu senjata Sumatera Barat. Senjata tradisional Sumatera Barat dan dijadikan sebagai salah satu senjata paling mematikan di dunia. Meski keramik berukuran kecil, ternyata sangat berbahaya karena bisa merobek atau memecah lawan. Wah, ternyata itu senjata dari Sumatera ya. Oke, yang keenam ada rumah adat yang akan dijelaskan oleh Faldo. Silakan Faldo. Pemanggatan adalah nama untuk memakan Minangkabau yang merupakan rumah tradisional dan banyak disertai di Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini juga disebut dengan nama lain oleh masyarakat setempat dengan nama rumah Badurong atau ada juga yang menyebutnya dengan nama rumah Badurong. Ternyata rumah gadang ya, namanya unik sekali. Dan itu dia presentasi dari kelompok 5. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menginspirasikan Provinsi Jawa Timur Tabunga Sasti Boleh ditemukan di dekat Kota Malang adalah sumber tertulis terkeluar di Jawa Timur yang diketahui juga menjelaskan gunung materi pada tahun 1939 Fungsinya memindahkan pusat kerajaan Mataram dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Lontong Kupang. Apa itu lontong Kupang? Lontong Kupang adalah makanan khas dari daerah Sidoarjo dan Surabaya, Jawa Timur. Makanan ini terdiri dari lontong nasi yang dibungkus daun pisang dan kupang sejenis kerang kecil berwarna putih keabu-abuan. Bahan-bahan lontong kupang: 1 lontong, 2 kupang, 3 lendok gorengan dari singkong dan kacang hijau, 4 bawang petis, 5 bawang goreng, 6 jeruk nipis. Pada baju ini pria dan wanita bersama terbuat dari bahan tersebut. Keris adalah senjata tradisional Jawa Timur yang paling terkenal. Senjata yang memiliki pilihan khas
kesultanan Goa dan kesultanan Goa. Ketika kerajaan tersebut mencapai masa keemasan pada abad ke-16 dan ke-17. Sulawesi Selatan dihuni oleh 4 etnis yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Darat, langit akan mempresentasikan tentang rumah adat Makassar. Langit jelaskan tentang rumah adat Makassar. Di Makassar terdapat banyak rumah adat. Sampai rumah adat tapi yang akan kita bahas adalah rumah adat Makassar. Rumah adat adalah dalam rumah adat Makassar akan ada teman kita yang menjelaskan tentang baju adat. Kebetulan dia sendiri yang akan menjelaskan tentang baju adatnya. Baju Godo adalah salah satu pengait adat dari Sulawesi Selatan, tepatnya daerah Makassar yaitu daerah Bataru, suku Bugis di Sulawesi Selatan. Baju Godo berbentuk dari 4, biasanya berlengan pendek sesuai dengan namanya Godo yang berarti pendek. Serta atas bagian siku lengan baju sendiri. Baju Godo memiliki keunikan tersendiri. Setiap kota mencerminkan simbol dan makna yang berbeda. Setelah baju adat, sekarang akan ada teman kita yang menjelaskan tentang senjata. Setiap daerah memiliki senjata tradisionalnya masing-masing. Di daerah Sulawesi, khususnya Makassar, terdapat 10 senjata tradisional. Tetapi kali ini yang kita bahas adalah batik. Batik jika dihafalkan menjadi badet. Batik adalah pisau tajam dan runcing dengan pegangan yang rampung. Adapun bila tajam hanya untuk menikam. Sedangkan ujung lancip bisa dipakai untuk menusuk. Pada zaman dahulu, batik banyak digunakan sebagai alat pertanian dan petani itu tidak ada bayangnya. Yang akan dijelaskan adalah makanan. Firza, jelasin dong tentang makanan khas Makassar. Oke. Soto Makassar atau kalau soto Makassaran, hidangan ini hidangan tradisional suku Makassar, Sulawesi Selatan. Makanan ini terbuat dari jerawan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jerawan bersama daging sapi ini kemudian diiris-iris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik khusus. Soto Makassar diperkirakan sudah ada semenjak kerajaan Goa. Tempatnya di Wah, enak sekali ya sepertinya soto Makassar. Oke, sekian presentasi. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi hari ini.